Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita bangsa Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional ya. Filosofinya tentu sangat sederhana. Kenapa harus ada Hari Olahraga Nasional? Karena tentu saja bahwa ada korelasi positif antara olahraga dengan peningkatan kualitas kesehatan ya. Ketika kualitas kesehatan bisa meningkat, maka banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Walaupun tentu saja tidak ada kepastian bahwa setiap orang yang berolahraga pasti sehat ya. Tentu tidak bisa memastikan, tetapi sebagai sebuah ikhtiar untuk membangun dan menciptakan stamina fisik yang lebih fresh, lebih sehat, itu bagian dari sesuatu yang saya kira cukup baik ya. Lalu bagaimana kalau kita melihat perspektif olahraga dari tinjauan agama misalnya? Adakah agama mengajarkan tentang bentuk-bentuk olahraga ini ya? Tentu kalau kita merujuk pada tradisi masa lalu ya, dalam warisan Islam misalnya kita menemukan satu riwayat tentang bagaimana Nabi menganjurkan ya untuk melakukan olahraga, tentu saja dengan olahraga yang terbatas pada zamannya. 3 olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah, yang pertama adalah as-sibahah. As-sibahah itu artinya berenang ya. Jadi Nabi ternyata dalam satu riwayat mengajarkan atau mengajarkan anak-anak kita as-sibahah. As-sibahah itu berenang. Kemudian yang kedua, yang pada masa awal-awal Islam ya, dari Nabi itu, bahwa olahraga itu yang kedua adalah ar-rimayah. Ar-rimayah itu artinya memanah ya, menggunakan anak panah untuk membidik satu target tertentu. Ar-rimayah. Dan yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ar-rukubul khail. Ar-rukubul khail itu bisa diartikan sebagai mengendarai kuda ya. Kalau kita lihat memang karena situasi itu olahraga masih sangat terbatas, maka 3 hal ini adalah olahraga yang mengkombinasikan antara kecerdasan atau ketangkasan fisik dan ketangkasan akal pikiran ya. Jadi ini sebuah perpaduan antara kekuatan fisik dan ketangkasan. Nah, ini luar biasa. Bagi Rasulullah SAW tentu olahraga ini menjadi hari-hari ya. Karena perlu kita ketahui bahwa di samping sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad itu kan panglima perang ya, 19 kali memimpin perang besar ya. Dan tentu sebagai seorang panglima perang harus memiliki stamina fisik yang fit ya. Itulah sebabnya maka dalam satu riwayat 63 tahun usia Nabi hanya 3 kali mengalami sakit ya. Yang pertama ketika Rasulullah mendapat wahyu ya, bertemu dengan malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Lalu beliau pulang dari Gua Hiro dan sakit demam kurang lebih 1 minggu ya. Kemudian turun ayat yang kedua, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, karena memang posisi Nabi dalam keadaan demam ya. Nah, kemudian yang kedua, sakit Nabi itu adalah pada saat terjadi peperangan Uhud ya. Ketika Rasulullah mengomandokan supaya pasukan pemanah jangan turun di atas bukit, tapi mereka malah turun ya di luar komando Rasul, akhirnya peperangan Uhud pun dikalahkan. Dan pada saat itu Rasulullah terluka kena tombak ya, sempat demam. Sakit yang ketiga adalah ketika Rasulullah mau wafat ya. Jadi selama 63 tahun dalam riwayat Rasulullah hanya sakit 3 kali. Artinya apa? Bahwa memang penjagaan dan pengawalan kualitas fisik Rasulullah sangat luar biasa. Nah, tentu saja sekali lagi bahwa tidak ada jaminan bahwa setiap olahraga pasti orangnya sehat ya. Tetapi paling tidak ini sebuah ikhtiar bahwa olahraga adalah bagian dari usaha kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Mudah-mudahan kita terlatih untuk bisa menyempatkan waktu beberapa saat untuk menjaga stamina kita, fisik kita untuk berolahraga. Dan olahraga punya korelasi positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan, dan ketika kesehatan kita terjaga, maka kita banyak bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.